Gak jauh dari rumah, gue lihat rumah kecil yang kelihatan oke banget buat dijadiin studio. Awalnya memang terlihat normal. Setelah beberapa menit, gue pun udah bisa gerak dan langsung buru-buru lari. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Terkadang, murah itu nggak selamanya untung. Ada harga yang lebih mahal daripada uang. Dan itu nyawa lu sendiri. Kenalin, gue Rafa. Gue anak kedua dari 3 bersaudara. Tahun 2024 kemarin, gue kepikiran buat punya studio kecil buat konten. Selama ini gue bikin konten sama live tuh dari kamar gue yang sempit banget. Berasa simulasi di kuburan cuy. Sampai kadang kipas aja gue taruh di atas rak biar muat. Suatu sore, gue jalan sama temen gue, sebut aja Nanta. Sore itu kita nyusurin jalan komplek rumah gue. Gak jauh dari rumah, gue lihat rumah kecil yang kelihatan oke banget buat dijadiin studio. Nah, di situ ada nomor yang punya. Gue WA lah tuh dan janjian buat survei. Setelah survei, model rumahnya gak begitu besar. Cuma 2 kamar, ruang tamunya kecil, dapur sama kamar mandi di belakang. Pas gue lihat rumahnya bener-bener cocok banget. Mana harganya murah banget lagi cuy. Langsung DP dah gue dan langsung pindah beberapa hari kemudian. Akhirnya gue punya tempat sendiri buat ngembangin mimpi gue. Tapi ternyata malah ada mimpi buruk yang bersamaan hadir, yang gak bakal gue lupain seumur hidup. Oke, masuk ke kejadian epiknya nih guys. Awalnya memang terlihat normal. Sampai suatu malam, gue lagi main game di studio. Tiba-tiba ada suara bisikan pelan banget di kuping gue. Kayak, "Cu, ini rumah nenek, cu." Gue yang denger cuma samar-samar, tapi gue penasaran dan nengok ke belakang. Bener aja, gak ada siapa-siapa. Ya gue cuekin dong. Mungkin halusinasi, pikir gue tuh. Gue juga gak bilang ke si Nanta. Soalnya dia penakut. Yang ada nanti dia gak mau kesini lagi. Selesai main game gue lapar tuh. Gue ke dapur lah tuh mau masak mie. Pas lagi nunggu mie mateng, tiba-tiba lampu rumah mati. Gue nyalain flashlight HP tuh. Pas gue balik badan, badan gue beberapa menit nge-freeze. Gue coba baca doa sebisa gue. Setelah beberapa menit, gue pun udah bisa gerak dan langsung buru-buru lari. Dan pulang ke rumah gue dengan keringetan kayak abis maraton. Sejak kejadian itu, gue gak berani sendirian lagi di studio. Gue selalu bawa temen gue. Besoknya gue ngajak si Nanta buat nemenin. Nah, pas banget malam itu, malam Jumat Kliwon. Pas lagi enak-enaknya rebahan di kamar, tiba-tiba ada suara ketukan pintu depan. Dan ketukannya makin lama makin keras, kayak rentenir lagi nagih utang. Nah, Nanta ini langsung keluar buat mastiin siapa yang di depan. Pas dia buka pintu, gak ada siapa-siapa. Pas dia balik badan, wajahnya pucat. Dan sejak saat itu gangguan makin gila. Abis itu kita rebah-rebahan lagi di studio. Gak lama kita berdua ketiduran. Nah, pas gue udah mau tidur, kasur gue kan menghadap ke arah pintu. Dan pintunya tuh gak ditutup. Sontak gue lihat samar-samar ada nenek-nenek bungkuk sambil pelan jalan ke arah dapur. Gue pun langsung buka mata dan ke dapur buat mastiin itu siapa. Gongnya, sosok itu gak ada. Tapi di lantai ada jejak orang yang kakinya habis nginjek tanah basah gitu. Nah, kejadian horor nggak berakhir di situ aja guys. Beberapa hari kemudian, Nanta balik lagi ke studio jam 12 malam. Katanya mau ngambil tas yang ketinggalan di ruang studio. Pas dia mau masuk dan buka pintu depan, dia teriak sekencang-kencangnya dari depan pintu dan pingsan. FYI, kebetulan hari itu gue lagi nggak di studio. Tiba-tiba ibunya Nanta ke rumah gue. "Rafa, Nanta ada di sini nggak?" Ya gue jawab aja, "Waduh, nggak kesini tante." Ibunya bilang lagi, "Soalnya katanya dia tadi mau ngambil tas yang ketinggalan di rumah Rafa." Nah, gue baru sadar kalau Nanta tadi siang bilang mau ke studio buat ngambil kamera. Akhirnya kita susul Nanta ke studio. Ibunya kaget, Nanta udah terbaring di teras. Langsung deh tuh dibangunin sama ibunya. Dan dia ceritain apa yang dia lihat dan dikasih air anget. Gua pun nanya kenapa bisa pingsan di sini. Ternyata dia dikagetin sama sosok nenek-nenek yang menghadap dia pas buka pintu. Pas dia balik badan dan mau langsung pulang, dia dikagetin sama sosok pocong mata satu yang mulutnya dijahit itu. Abis lihat 2 combo setan itu, nggak lama Nanta nggak inget apa-apa, alias pingsan.
Besoknya, gue langsung mutusin buat adain pengajian di studio. Tapi ternyata semua gangguan belum selesai. Setelah acara pengajian, semuanya udah pada pulang. Gue lagi-lagi ketiduran di studio sendirian. Dan di situ gue ketindihan yang berat banget. Di ketindihan itu, gue liat nenek-nenek itu cekek gue sambil bilang, "Ini rumahku, jangan ganggu. Aku tidak senang dengan kehadiranmu di sini. Pergi." Suaranya dalam banget dan penuh benci. Gua pun baca doa ayat kursi sekuat tenaga. Gak lama gue bisa bangun. Suaranya sakit banget di telinga gue, sampai kuping gue ada darahnya. Gue langsung ngibrit ke rumah tengah malam. Dengan kondisi keringat dingin dan napas sesak, gue ceritain ke ortu gue. Dari sinilah semua misteri terungkap. Kata ortu gue, rumah itu dulu bekas nenek-nenek yang terkenal galak. Dia gak suka ada orang ke rumahnya, termasuk keluarganya sendiri. Nenek itu pun meninggal gak wajar. Dia ditemukan meninggal dengan bekas cekikan di lehernya sampai lehernya memar membiru. Dan gue pun memutuskan untuk tidak ke rumah itu. Suatu malam, adek gue lagi main di ruang keluarga. Posisinya dia lagi main di depan TV. Gak ada orang di ruangan itu. Gue lagi keluar, nyokap gue lagi di dapur. Tiba-tiba, adek gue bilang ke nyokap, "Ma, ada nenek ajak aku beli mainan. Boleh gak aku ikut?" Nyokap gue nyautin, "Nenek siapa, Dek?" Adek gue jawab, "Itu mah, nenek yang ada di studio Karafa." Nyokap gue pun langsung pucat seketika. Pas gue sampai rumah, ngeliat nyokap gue pucat dan langsung nanya, "Ada apa, mah?" Nyokap gue cerita soal adek tadi yang diajak nenek-nenek beli mainan. Seketika badan gue gemetar. Dan gue berusaha nenangin dan bilang, mungkin halusinasi adek aja, mah." Besoknya gue mutusin buat gak nempatin rumah itu. Dan langsung gue kosongin semuanya. Rumah itu gue jual murah. Terserah mau laku apa enggak. Yang penting gue gak mau punya urusan lagi sama rumah itu. Setelah gue pindah dan ngosongin rumah itu, gak ada lagi kejadian janggal yang terjadi dalam hidup gue. Dari cerita ini ngajarin gue buat gak gampang tergiur sama hal-hal yang kelihatan menguntungkan dari luar. Karena ada hal yang lebih penting dari semua ini, yaitu ketenangan dan keselamatan. Rumah itu memang murah, tapi ternyata yang gue beli itu bukan cuma seonggok bangunan, tapi juga amarah dari arwah yang belum tenang. Sampai di sini akhir cerita gue. Semoga hidup kalian selalu diliputi hal-hal baik ya. Sampai jumpa di video gue punya cerita selanjutnya. See you.